Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Lydia di channel Cerita Solid. Di video ini aku mau share keseruan kami mengeksplor Bukit Aye Dingin yang terletak di Lubuk Minturun, Padang. Akses menuju daerah ini sangat baik, bisa dilalui oleh segala jenis kendaraan, tapi minim sarana angkutan umum. Jadi sebaiknya kalau ingin pergi ke arah Lubuk Minturun itu menggunakan kendaraan pribadi. Di video ini aku ke Lubuk Minturunnya melewati jalan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, karena lebih dekat dari rumah. Kalau jalur utama ke Lubuk Minturun itu bisa melewati bypass, cuman karena jauh muter-muter, jadi aku lewatnya jalan pintas. Kita lewat jembatan gantung ini supaya lebih dekat aja nyebrangnya. Kalau lewat jalan utama di ujung sungai itu bisa cuman jauh. Nah, dari sini nanti kita masuk ke daerah Lolo, terus sampai ke Sungai Lareh, baru sampai ke Lubuk Minturun. Sebelum kita bahas lebih jelas tentang Aye Dingin, aku mau bahas sedikit dulu tentang Kelurahan Lubuk Minturun dan apa-apa aja yang ada di Lubuk Minturun yang bisa kita eksplor. Jadi daerah Lubuk Minturun itu berada di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sekitar lebih kurang 50 km ke arah utara dari pusat kota. Nah, dari Lubuk Minturun itu sendiri ke Bukit Aye Dingin yang mau kita kunjungi itu lebih kurang ada 30 atau 40 km lagi. Lubuk Minturun mempunyai banyak sekali objek wisata dan sudah dikenal lama sebagai tempat pemandian alam di Kota Padang. Keindahan alamnya dan suasananya yang masih alami menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati keasrian mandi di sungai. Akses menuju Lubuk Minturun juga gampang, bisa diakses oleh kendaraan mobil ataupun motor, cuman kalau untuk kendaraan umum memang sangat minim, jadi lebih bagus kalau mau ke Lubuk Minturun itu menggunakan kendaraan pribadi. Dibandingkan dengan pusat kota, Lubuk Minturun mempunyai suhu udara yang lebih sejuk dan masih banyak pohon-pohon yang tumbuh dengan subur di daerah ini, sehingga udara di situ masih sangat terjaga. Di Lubuk Minturun ini juga banyak warga sekitar yang melakukan pembibitan tanaman ataupun bunga-bunga hias yang dijual kembali. Jadi Lubuk Minturun juga terkenal dengan tempat penjualan bibit tanaman dan bunga hias. Tapi kalau kita mau membeli bibit tanaman atau bibit bunga hias itu lebih dekatnya lewat jalur utama yang ada di bypass. Jika ingin beli bibit tanaman dan buah-buahan bisa datang ke Lubuk Minturun. Nanti di pinggiran jalan itu bakal kelihatan banyak banget warga-warga yang menjual bibit tanaman ataupun bibit buah-buahan. Karena ini bukan jalur utama, jadi di sekitar sini nggak begitu banyak warga yang menjual bibit tanaman ataupun bibit bunga hias yang saya ceritakan tadi.
Tapi di sini nanti kita akan melewati kawasan Masjid Nurul Zikrullah. Masjid tersebut dikenal dengan miniatur Makkah yang dapat menjadi pilihan untuk berwisata religi bila ke Kota Padang. Masjid ini milik Haji Nuril Zakir dan keluarganya yang dibangun pada 13 Desember tahun 2000. Pembangunan Masjid Nur Zikrullah memakan waktu lebih kurang 1 tahun dan selesai pada tanggal 8 September 2001. Di pintu gerbang masuk masjid ada tugu Al-Quran raksasa seperti yang ada di kota Mekah, cuman ini ukurannya lebih kecil. Dan di dalam masjidnya ada miniatur Ka'bah. Di dalam lingkungan masjid juga terdapat sebuah jembatan kecil yang di atasnya terdapat tugu. Tugu ini melambangkan tempat umat Islam melempar jumroh. Di bawah jembatan merupakan kolam berisi ikan raksasa yang berasal dari sungai Amazon. Setelah itu akan bertemu dengan miniatur terowongan Mina. Jadi, tidak salah masjid ini disebut sebagai miniatur Makkah yang digunakan untuk manasik haji. Untuk bisa menikmati suasana di dalam masjid, pengunjung dapat membayar tiket masuk seharga 5.000 per orang. Di area masjid itu juga terdapat taman dan ada wahana bermain seperti Flying Fox dan lain-lain. Kita pergi sebenarnya rombongan, ada beberapa motor, cuman karena pas mau berangkat kami ngisi bahan bakar dulu, jadi ketinggalan deh sama rombongan yang lain. Tapi ternyata di jalan kami ketemu sama Om Fer, teman satu rombongan juga. Jadi kami menuju Lubuk Menturunnya berdua, menyusul rombongan yang lain yang udah jalan duluan. Tujuan kami sebenarnya ke air dingin adalah mengunjungi pondok teman suami. Jadi di bukit itu ada teman suami yang punya kebun, punya ladang ya, dan mendirikan pondok di situ. Jadi untuk mengisi hari libur, menikmati hari Minggu, suami dan teman-temannya dari komunitas Alpen mengajak liburan berpetualangan ke bukit air dingin tersebut. Nah, ini dia kawasan Masjid Nurul Zikrullah yang aku ceritakan tadi. Oh iya, aku mau ngasih tahu, komunitas Alpen itu merupakan komunitas pecinta alam di Kota Padang yang sudah ada dari tahun 80-an dan masih eksis sampai sekarang. Jadi sebenarnya saya dan suami itu sama-sama dari komunitas pecinta alam. Kalau suami dari komunitas pecinta alam Alpen, kalau saya dari komunitas Sispala Oasis. Sispala Oasis itu komunitas pecinta alam di SMK 2. Jadi saya masuk komunitas pecinta alam sudah dari SMA. Mungkin karena kami sama-sama dari komunitas pecinta alam, jadi liburannya itu lebih suka yang petualangan-petualangan kayak gini. Palingan kalau ke mall itu cuman buat ngajak anak-anak bermain di wahana permainan yang ada di mall. Oke, balik lagi pembahasan kita ke Lubuk Menturun ya teman-teman.
Kawasan Lubuk Menturun sudah dikenal dengan wisata alamnya loh teman-teman, terutama pemandian alamnya, baik itu sungai maupun pemandian yang dibuat oleh warga sebagai tempat wisata. Di beberapa titik aliran sungai Lubuk Menturun itu ramai didatangi warga untuk menikmati pemandian alam yang masih alami. Gemericik air sungai yang segar membuat siapa saja yang datang menjadi ingin untuk bermain air karena airnya yang jernih dan cukup dingin sehingga membuat badan segar. Begitu sampai di Lubuk Menturun, rasa letih dan capek itu seakan sirna karena sejauh mata memandang pepohonan hijau yang rimbun berpagar bukit-bukit di sekelilingnya membuat pikiran akan jauh lebih tenang. Secara tidak langsung ini akan menjadi terapi tersendiri loh teman-teman. Nah, ini kita hampir sampai di Simpang Lubuk Menturun. Kalau dari jalur utama, dari bypass, itu nanti kita belok kiri di Simpang 3. Karena kita dari Sungai Lare, jadi kita belok kanan di sini. Itu yang dari bypass. Ke arah bypass tadi, di situ banyak penjual bunga yang saya ceritakan di awal video tadi. Ini kita udah masuk di Lubuk Menturunnya ya teman-teman. Nah, untuk tempat pemandiannya sendiri nanti ada di sebelah kanan. Masuk sebelum jembatan ini ada masuknya di belokan sini kalau mau ke tempat pemandian. Tapi karena kita maunya ke air dingin, jadi kita mesti lanjutin perjalanan lagi. Untuk sampai di air dingin, kita setelah jembatan Lubuk Menturun tadi, kita belok kanan di Simpang 3. Kalau belok kiri itu nanti keluarnya ke bypass lagi. Dan ternyata di simpang ini kita ketemu sama teman satu rombongan juga, dan merupakan senior di komunitas Alpen. Nah, ini Uda Jung dan Uni Mary. Kita balik lagi dulu sebentar ke situ karena mau beli nasi bungkus. Karena nanti arah ke atas, arah ke air dinginnya nanti udah susah ditemukan rumah makan. Jadi kita beli nasi bungkusnya di sini, di rumah makan Taman Raya. Dan ternyata ada Argo dan istrinya lagi beli nasi bungkus juga. Setelah selesai membeli nasi bungkus, kita lanjutkan perjalanan menuju air dingin. Nah, setelah belok kanan, ini udah masuk ke air dingin. Nah, itu dia rombongan teman-teman yang lain pada ngumpul di sini. Ini lagi nungguin Dajum dan Nimeri yang tadi. Ternyata mereka belum balik, lagi beli roti katanya.
Di sepanjang jalan Ayi Dingin ini juga banyak tempat-tempat pemandian yang menjadi kunjungan wisata warga Kota Padang, bahkan dari luar Kota Padang. Di video ini teman-teman bisa lihat lokasi sekitar sini itu masih banyak banget zona hijaunya. Jadi kalau kesini itu mata itu jadi seger ngelihat yang hijau-hijau. Cuman infonya beberapa tahun ke depan wilayah ini mau jadi wilayah pengembangan Kota Padang juga. Jadi bakal banyak di sini bangun perumahan-perumahan, dan kabarnya juga di sini nanti bakal jadi jalan tembus ke Solo. Jadi kalau di Sitinjau Lawi macet, Sitinjau Lawi kan jalur utama dari Padang menuju Solo ya. Kalau di sana macet nanti jalurnya bakal diarahkan ke sini. Tapi itu masih wacana sih, belum tahu kapan direalisasikan. Beberapa tahun yang lalu ya, di Ayi Dingin ini belum banyak banget dibikin perumahan-perumahan, jadi masih dibilang sepi. Tapi 5 tahun belakangan karena pengembangan mau diarahkan ke sini, jadi banyak dibikin perumahan-perumahan, apalagi perumahan-perumahan subsidi banyak yang arahnya dibangun ke sini di Ayi Dingin ini. Dan juga banyak dibangun villa-villa yang itu dibikin oleh pribadi, setahu aku pribadi ya yang membangun villa-villa, lalu kemudian ada yang juga mereka sewakan menjadi tempat penginapan, dilengkapi dengan wahana bermain dan wahana outbound. Salah satu tempat pemandian yang dibuat oleh warga yang terkenal di sini adalah pemandian kolam berenang ABG atau singkatan dari air dingin Batu Gadang. Kolam berenang ini memiliki 5 kolam pemandian dengan tiket masuk 20.000 per kepala. Nah, itu dia pintu masuk kolam pemandian ABG. Masuknya dari sini. Tidak jauh dari kolam renang ABG, ada juga pemandian yang rame dikunjungi, yaitu pemandian Tiger Camp, yang merupakan wahana kolam pemandian dengan nuansa alam yang masih asri, dengan tiket masuknya 15.000 per pengunjung. Dan kawasan Tiger Camp ini juga dapat digunakan menjadi tempat outbound dan berkemah. Setelah Tiger Camp ini ke atasnya ini udah bisa dibilang udah lahan kosong ya teman-teman, udah kayak perbukitan gitu. Tapi ke atasnya ini masih ada tempat wisata yang sering dikunjungi juga, yaitu air terjun 7 pincuran atau air terjun 7 tingkat, dan juga Ngun-Ngun Sao.
Jadi dari Tiger Camp tadi atau dari jalan kolam renang ABG tadi, kita telusuri aja terus jalan aspal ini sampai nanti ketemu posko penitipan kendaraan. Dan di situ kita bayar masuk 5.000 dan parkir kendaraan 3.000. Nah, di sini sudah jarang kita temui rumah penduduk ya teman-teman, karena ini udah masuk ke lahan perkebunan gitu. Dan jalannya pun juga udah nggak semulus jalanan tadi. Untuk masuk ke air terjun 7 Pincuran ataupun air terjun Ngun-Ngun Sao ini, kita melewati pedalaman hutan dulu, tapi cukup mudah ditemukan karena sudah ada jalan setapak yang sudah dibikin. Untuk air terjun 7 Pincuran itu sendiri, aku pribadi belum pernah ke sana, tapi yang ke Ngun-Ngun Sao-nya udah pernah. Di Ngun-Ngun Sao itu dari tempat posko penitipan kendaraan menuju air terjun Ngun-Ngun Sao itu perjalanannya lumayan juga ya teman-teman. Namanya juga jelajah air terjun, trekkingnya cukup menantang. Dan diharapkan sih kita berhati-hati ya, karena banyak bebatuan tajam di sekitarnya. Dari posko penitipan kendaraan ke Ngun-Ngun Sao-nya, ke air terjunnya itu kira-kira 15-20 menit berjalan kaki. Di Ngun-Ngun Sao tersebut memiliki pemandangan alam yang menakjubkan karena keunikan tebing-tebing batu yang eksotik dan terdapat juga sejumlah air terjun. Airnya yang jernih membuat siapa saja yang ke sana pasti ingin buru-buru nyebur, ingin berenang. Lokasinya sekitar 3 km dari pemandian Lubuk Minturun. Jadi Lubuk Minturun dan air dingin ini bisa dijadikan alternatif untuk berwisata bila ke Kota Padang, terutama untuk pemandian alam yang masih alami dengan beragam potensi keunikannya. Dan juga bagi teman-teman yang hobi petualangan juga bisa mengeksplor beberapa titik lokasi di air dingin ini. Tujuan kami masih lumayan jauh ya teman-teman. Setelah habis jalan yang beraspal ini, nanti kita akan melalui jalanan yang terjal ya, jalanan yang ekstrim untuk sejenis kendaraan Scoopy. Nah, ini merupakan yang barusan itu merupakan salah satu villa juga, pintu gerbangnya. Dan masih banyak juga beberapa villa-villa yang lain yang ada di sekitaran sini loh. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami ya. Karena nanti bakal banyak banget kejadian-kejadian seru, gimana ekstrimnya perjalanan menuju ke puncak bukit, gimana ekstrimnya perjalanan yang kami lalui menggunakan Honda Scoopy ini,
Padahal sebenarnya ini treknya lebih cocok menggunakan motor trekking. Sedangkan kami ke sana menggunakan motor matic. Kebayangkan gimana susahnya. Sampai saya turun di tengah jalan supaya nggak jatuh pas melewati genangan lumpur yang sangat licin. Jadi teman-teman jangan skip ya video ini, tonton sampai habis. Gimana serunya petualangan kami. Sampai nanti di atas puncak itu kami bisa ngelihat view Pantai Padang dari atas ketinggian. Oh iya, untuk video ini aku minta maaf banget karena hasil videonya goyang-goyang. Ternyata aku lupa mengaktifkan stabilizer untuk pengambilan video. Jadi hasilnya ya seperti ini. Hasil videonya ikutan goyang-goyang sesuai jeleknya jalan. Jadi harap maklum ya teman-teman.
Om Per.